Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Reveal Aplikasi yang telah memiliki pengalaman pembuatan khusus aplikasi pemerintahan lebih dari 10 tahun. Berikut ini adalah klien-klien kami, di antaranya ada beberapa kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini, kami akan presentasikan aplikasi terintegrasi, khususnya aplikasi TPP, yaitu tambahan penghasilan pegawai. Aplikasi ini terdiri dari tiga aplikasi, yaitu aplikasi absen online, aplikasi kinerja, dan aplikasi TPP itu sendiri. Jadi, aplikasi terintegrasi ini adalah aplikasi yang bisa ditambahkan berbagai aplikasi lebih dari satu aplikasi. Kami telah memiliki produk aplikasi pemerintahan sebanyak lebih dari 30 jenis, 20 di antaranya telah kami daftarkan sebagai ciptaan yang telah diakui negara melalui pendaftaran di Ditjen HQ. Berikut ini adalah contoh ciptaan kami. Baik, Bapak Ibu, eh, kami presentasikan aplikasi terintegrasi TPP. Aplikasi ini terdiri dari beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi, yaitu tadi yang telah disebutkan, yaitu aplikasi absen, kinerja, dan TPP. Aplikasi di dashboard ini ada informasi awal tentang jumlah pegawai, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan golongan, berdasarkan pangkat, berdasarkan eselon, maupun rekap seluruh SKPD atau OPD. Dan ada juga posisi GPS karena ini sifatnya online, jadi bisa mendeteksi posisi-posisi kantor di masing-masing kabupaten. Aplikasi terintegrasi ini paling utama adalah aplikasi yang di database. Jadi database kepegawaian sehingga hanya perlu satu data saja untuk menjadi acuan dan ketika update sekali maka update semua di aplikasinya karena terintegrasi satu sama lain. Yang kedua adalah aplikasi terintegrasi ini berbasis single sign-on sehingga hanya perlu sekali saja untuk login sehingga ini login ini dipisahkan berdasarkan pemisahan jabatan dan wewenang. Misalnya kabak, kabid, kemudian sekda, kemudian ada kepala dinas maupun seluruh pegawai sehingga nanti akan disediakan eh, manual book dan e-booknya. Di sini seperti ini contohnya. Jadi sesuai dengan tingkatan jabatan dan kewenangannya seperti pegawai, admin, super admin, pimpinan dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita kupas satu persatu aplikasi terintegrasi ini mulai dari aplikasi absen. Ada beberapa menu utama di sini, yaitu menu pendataan, menu tarik data dan lihat detail, laporan, dan setup. Menu pendataan ini terdiri dari kehadiran online. Di sini kehadirannya bisa dimonitoring dari seluruh SKPD atau OPD, dia masuk jam berapa. Ini menggunakan HP-nya masing-masing untuk bisa absen terdeteksi. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini menggunakan
menggunakan HP-nya masing-masing dengan radius 100 meter dari titik lokasi kantornya masing-masing. Contohnya seperti ini. Nah, ini gagal karena posisi kami ada di Jakarta, sedangkan kantor itu ada di, contoh ini ada di Kabupaten Sika. Kemudian submenu berikutnya adalah ketidakhadiran. Ini nantinya semua pegawai akan memiliki akun masing-masing, login berdasarkan NIP-nya masing-masing. Jadi akan masing-masing pegawai akan melakukan transaksi pengajuan ketidakhadirannya secara mandiri, seperti izin, sakit, cuti, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Nah, secara online dan mengupload buktinya yang disetujui oleh atasan, kemudian diajukan kepada admin SKPD dan OPD masing-masing. Nantinya admin dan SKPD atau OPD akan melakukan ACC atau menyetujui atau bahkan menolak. Ini contoh warna biru yang belum di ACC dan warna putih yang sudah di ACC. Selanjutnya, submenu berikutnya adalah entry kehadiran manual. Ini digunakan untuk mengantisipasi adanya kendala teknis seperti lampu mati atau HP error, habis pulsa, lupa absen dan lain sebagainya. Begitu juga dengan upload bukti pendukungnya ketika gagal harus di-screenshot dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi ini di-ACC oleh admin di SKPD atau OPD masing-masing sehingga berhak menyetujui atau menolaknya kalau itu dirasa kurang bukti dukungnya atau bukti dukungnya kurang eh, tepat atau tidak diyakinin kebenarannya. Kemudian menu selanjutnya di sini ada tarik data dan lihat data detail. Di sini nanti menu ini adalah untuk menu melihat dan mendownload rekap kehadiran per orang, per hari, per bulan, maupun per SKPD. Ini nanti tergantung eh, loginnya, karena ini loginnya sebagai super admin sehingga bisa melihat seluruh SKPD yang ada. Nanti bisa melihat, kita klik cari akan muncul, kemudian klik per orangnya, nanti bisa kita proses per bulannya. Ini juga akan nanti dapat diwakilin oleh admin masing-masing di SKPD masing-masing atau OPD. Kemudian ada menu laporan, ini banyak sekali, ada beberapa yang diperlukan dalam hal ini misalnya penilaian disiplin kerja, di sini adalah rincian per orang per bulan, misalnya kita cari di SKPD BPSDM, misalnya seperti ini, kita klik, nanti akan muncul rekapannya, laporannya masing-masing dalam format PDF. Nah, ini rekap dalam 1 bulan. Setiap dokumen kita ada barcode-nya. Kemudian absen pegawai ini adalah untuk rekap keseluruhan dalam satu SKPD. Contohnya, nah, ini bisa dilihat berapa izinnya, bulan kapan kita tarik, bulan yang lalu misalnya, yang izin berapa, yang masuk berapa, perjalanan dinas berapa, dan seterusnya. Ini kita dengan mudahnya bisa kita print out versi PDF, Word, dan Excel. Kemudian ada menu laporan izin, cuti, rekap, dan lain sebagainya. Kita misalnya bulan kemarin, yang cuti ada berapa, kita klik, nanti akan muncul siapa saja yang melakukan cuti dan seterusnya di masing-masing SKPD, OPD, maupun seluruh eh, di lingkup kabupaten. Kemudian menu berikutnya ada menu lembur, Bapak Ibu. Ini jika diperlukan,
lembur di luar jam kerja per SKPD atau per tanggal atau per harinya. Kemudian ada rekap hukuman disiplin. Merupakan rekapan kumulatif atas ketidakhadiran, keterlambatan, maupun pulang sebelum waktunya. Nah, ini bisa diklik rinciannya, nanti akan keluar rinciannya dari kapan dan lain sebagainya. Ini juga bisa direkam per bulan kapan, per tahun kapan, jadi selama masih ada database-nya, dia akan terekam terus. Kemudian menu selanjutnya yaitu di setup. Menu setup ini khusus untuk super admin dan admin akan kita bahas nantinya di pelatihan karena ini cukup teknis. Untuk selanjutnya adalah yang kedua adalah aplikasi e-kinerja. Ada beberapa menu utama di e-kinerja ini, yaitu menu pendataan, cetak, dan setup. Yang pertama, menu pendataan ini adalah entry produktivitas, Bapak Ibu. Jadi, em, masing-masing pegawai yang telah memiliki akun dengan loginnya eh, masing-masing NIP-nya, mereka bisa masuk melalui website maupun melalui handphonenya masing-masing. Nanti akan diberikan linknya sesuai dengan kabupatennya masing-masing. Ini contoh kita masuk melalui handphone atau website. Jadi nanti setiap pegawai akan melakukan transaksi produktivitasnya setiap hari dan mengupload bukti produktivitas kerjanya tersebut bisa berupa file atau foto kegiatan. Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Jabat yang menilai siapa, nanti berdasarkan database, kemudian uraian pekerjaannya, kalau sudah tersimpan, kita bisa memilih uraiannya, misalnya, kemudian deskripsinya, satuannya, dan upload bukti filenya. Dan nanti ini sifatnya akan disetujui oleh atasan atau di-ACC oleh atasan. Begitu juga atasan juga bisa memberikan eh, tugas atau input perintah kerja kepada orang atau bawahannya. Tinggal dipilih, nanti akan masuk ke stafnya. Kemudian ini untuk cetak produktivitas, Bapak Ibu, bisa dilihat dan dilakukan pencetakan ini per orang, per hari maupun per bulan. Ini sebagai contoh, misalnya kita per bulan nanti akan muncul. Jadi ada dua laporan yang paling utama, yaitu laporan penilaian kinerja berdasarkan absen, dan yang kedua adalah laporan atau cetak laporan penilaian produktivitas kerja absen seperti ini. Setiap hari melakukan apa, hasilnya apa, outputnya apa, sehingga nanti ini komponen yang akan menjadi pengurang di TPP secara otomatis, yaitu berdasarkan pengurangan kedisiplinan absen dan produktivitas. Dan ini semuanya tergantung dari regulasi TPP kabupaten kota masing-masing. Yang terakhir adalah di aplikasi kinerja ini setup, dan ini seperti halnya aplikasi Absencom tadi. Ini akan kita jelaskan pada tahap pelatihan. Aplikasi yang terakhir yang terintegrasi yaitu aplikasi TPP ini sendiri, yang notabene ini adalah aplikasi akhirnya, yaitu aplikasi terintegrasi yang akan dia otomatis menghitung perhitungan TPP secara otomatis, yang biasanya tanpa aplikasi itu dihitung secara manual dan cukup lama, menghabiskan waktu yang sangat banyak. Nah, ini tanpa harus mengentry, tapi sudah otomatis. Contoh kita tarik bulan sebelumnya. Nah, seperti ini nanti akan muncul berdasarkan SKPD-nya bisa nanti atau perorangan.
Lebih mudah nanti di masing-masing SKPD dia akan otomatis. Nah, ini komponen-komponen pengurangnya tergantung dari regulasi masing-masing. Di Kabupaten Sika ini kebetulan ada dua, yaitu pengurangnya di absen, di disiplin, produktivitas, dan ada pengurangan eh, lainnya, aspek lainnya, seperti keterlambatan, adanya laporan gratifikasi, ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan LHKPN, TPTGR, dan DMR. Jadi ada empat Bapak Ibu, kemudian potong pajak sudah ada, kemudian terima bersihnya. Jadi inilah akhir dari TPP yang sudah otomatis. Jadi biasanya tergantung mulai kapan mau ditarik secara keseluruhan. Kalau di Kabupaten Sika ini mulai tanggal 6 bulan berikutnya aplikasi ini sudah langsung menarik secara otomatis dan akan menjadi eh, cetak laporan TPP ini. Jadi misalnya bulan berikutnya, belum bulan sebelumnya, maaf, kita tinggal cari per SKPD, kita jadikan Excel atau PDF, nanti akan ke rekap secara keseluruhan tanpa harus mengentri satu persatu secara manual. Nah, inilah ending dari sebuah aplikasi terintegrasi TPP, yaitu melibatkan absen online dan produktivitas. Demikian salah satu produk kami, Bapak Ibu. Selanjutnya ditunggu kerjasamanya dengan produk refill aplikasi. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya.